Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Eji Febrian dari kelas F dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian jinayah. Jinayah adalah Abu Ali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i, yaitu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang secara epistemologi berasal dari kata yang berasal paham atau memahami ucapan secara baik. Secara terminologis, fikih didefinisikan oleh Wahabal selain jiwa dan wajib dijatuhi hukum kisah atau membayar denda. Jadi fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis. Jinayah bentuk jamak plural dari jinayah. Menurut bahasa, jinayah bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindakan penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat. Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. A. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan penghilangan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. B. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ruang lingkup fikih jinayah. Para ulama membagi jarima berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tindaknya oleh Al-Quran dan Hadis. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi 3 macam, yaitu jarimah hudud. Dari jarimah tajir yang meliputi hudud, jamaknya had, arti menurut bahasa ialah menahan, menghukum. Menurut istilah, hudud berarti sanksi bagi orang yang jarimah. Hudud ini adalah beberapa kasus dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya surah An-Nur ayat 2. Melanggar hukum syara dengan cara dipukul, jilid, atau dilempari dengan batu hingga mati. Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan, lalu sebelah atau dua-duanya, atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Jenis-jenis jarimah hudud diantaranya perzinaan, qadzaf. Jenis-jenis jarimah hudud diantaranya perzinaan, qadzaf atau menuduh berbuat zina, minum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan, murtad. Jarimah qisas. Hukum qisas adalah pembalasan yang setimpal atau sama atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. 2. Pembunuhan semi sengaja, pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. 2. Pembunuhan semi sengaja. 3. Pembunuhan bersalah. 4. Pembunuhan sengaja. 5. Pembunuhan semi sengaja.
Kesimpulan, secara etimologis, fikih berasal dari kata yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Secara terminologis, fikih didefinisikan oleh Wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amalia yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yaitu yang terperinci. Dasar hukum fikih jinayah dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan terdapat dalam surah An-Nur ayat 65 ruang lingkup fikih jinayah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah kisah, dan jarimah tajir. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.